Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang salah satu pemeran Sun Gokong di drama Kerasakti, yaitu Dicky Cheng. Di antara sekian banyak aktor yang meranin sosok Sun Gokong, kayaknya Dicky Cheng berhasil jadi yang paling ikonik ya. Dicky Cheng lahir di Hong Kong tanggal 8 Februari 1965. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua adiknya bernama Henry Cheng dan Cheng Wai-ke. Dicky Cheng merupakan sepupu dari artis Belinda Fei. Waktu sekolah dia sekelas sama penyanyi sekaligus aktor bernama Eddie Ng. Dicky Cheng dibesarkan di keluarga dengan ayah yang kasar. Sehari-harinya sang ayah bekerja di kapal. Karena sibuk bekerja, dalam setahun sang ayah hanya ada di rumah selama 3 bulan. Sayangnya saat ada di rumah, sang ayah malah bersikap kasar ke keluarganya. Suatu kali Dicky Cheng bersiul ke arah mobil mewah saat lagi jalan-jalan sama ayahnya. Sesampainya di rumah, sang ayah nggak bicara apapun, tapi langsung menghukum Dicky Cheng dengan kekerasan. Menurut Dicky Cheng, saat itu dia sampai nggak bisa nafas dan merasa hampir mati lemas. Kekerasan yang dilakukan ayahnya memang gak terjadi setiap hari. Korbannya juga ganti-ganti, gak selalu Dicky Cheng, kadang-kadang ke adiknya dan lainnya. Saat itu dia sampai mikir, kapan aku bakal dikoitkan sama ayahku ya? Di usia 14 tahun, kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah setelah sang ayah selingkuh. Setelah itu keluarga mereka jadi mengalami kesulitan ekonomi. Dicky Cheng juga jadi harus putus sekolah dan menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun begitu, Dicky Cheng tetap bilang kalau ketika kedua orang tuanya bercerai, dia merasa lebih banyak senang daripada sedihnya. Di masa remajanya, Dicky Cheng mulai mengembangkan ketertarikan dengan dunia akting. Hal ini berawal dari ketertarikannya menganalisis perilaku manusia. Dia suka berada di tempat ramai, seperti di jalan atau di bus, di mana dia bisa mengamati orang-orang dan mendengarkan percakapan mereka. Di usia 17 tahun, Dicky Cheng memilih untuk nggak melanjutkan pendidikannya. Dia mulai terjun ke dunia kerja dengan bekerja sebagai penyanyi tetap di sebuah restoran. Pendapatannya bagus, tapi dia merasa lelah harus pergi ke restoran setiap hari dan nggak bisa menyanyikan lagu-lagu yang dia suka. Tamu-tamu yang datang juga nggak sepenuhnya mau dengerin Dicky Cheng nyanyi. Ada yang datang hanya untuk main dan minum-minum, sehingga dia kadang-kadang merasa terhina. Sejak tahun 1982, Dicky Cheng mulai ikutan kontes nyanyi beberapa kali, tapi nggak sampai menang. Di tahun 1984, dia mengikuti kontes bakat penyanyi baru TVB. Di kontes kali ini dia berhasil memenangkan juara pertama. Setelah itu dia memulai perjalanannya di industri hiburan dengan tanda tangan kontrak sama sebuah perusahaan rekaman. Saat itu dia seneng banget dan tentunya berharap kehidupannya jadi lebih baik. Sayangnya karena dia masih baru, gaji per bulannya masih beberapa ratus Hong Kong dolar aja. Menurut Dicky Cheng, waktu jadi penyanyi restoran, paling sedikit per bulannya dia bisa dapetin beberapa ribu Hong Kong dolar. Karena Dicky Cheng udah menang kontes nyanyinya TVB, manajemen perusahaan ya nggak ngebolehin dia nyanyi di restoran lagi. Di sisi lain, perusahaan rekamannya juga nggak bikinin album apapun buat Dicky Cheng. Jadinya ya dia lebih aktif main di serial TV-nya TVB maupun main film. Meskipun begitu, Dicky Cheng mengaku berusaha berpikiran positif dengan apa yang dikerjakannya. Dia juga hidup hemat karena sebagai tulang punggung, penghasilannya digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan sekolah adiknya di Kanada. Bahkan seringkali dia harus meminjam uang ke orang di sekitarnya untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan. Suatu kali dia sampai nggak ada uang banget buat makan. Tapi bandelnya dia tetap makan di kantin TVB, lalu pura-pura lupa bawa dompet.
Meskipun begitu, pemilik kantinnya selalu biarin Dicky Cheng pergi. Sampai suatu kali dia meminta Dicky Cheng untuk berhenti berbohong. Di tahun 1985, Dicky Cheng sempat pacaran sama Elvina Kong. Keduanya ketemu pas Elvina lagi ikutan kompetisi nyanyi yang diadakan TVB. Setelah itu mereka jadi dekat dan pacaran selama 5 tahun. Selama pacaran, kabarnya hubungan mereka sangat ditentang sama ayahnya Elvina. Di tahun kelima, keduanya dikabarkan putus karena Elvina nggak yakin si Dicky Cheng akan mampu menafkahi rumah tangga mereka. Saat itu karirnya Dicky Cheng memang masih gitu-gitu aja. Gajinya juga nggak besar dan sering berhutang. Sampai suatu hari Dicky Cheng mengalami patah lengan saat syuting, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Setelah selesai dioperasi, Elvina langsung minta putus. Katanya, "Kamu miskin, saya nggak mau menunggu setengah tahun untuk membeli tas bermerek. Saya nggak ingin menikah dengan pria kaya, tapi saya benar-benar merasa nggak aman jika harus hidup dengan uang pinjaman." Karena pengalaman ini, kedepannya Dicky Cheng jadi selalu cari pacar yang nggak matre dan mau mendukung perjuangannya. Puluhan tahun kemudian, Elvina menekankan bahwa perpisahan mereka dulu damai kok. Meskipun banyak susahnya, si Dicky Cheng berhasil nyekolahin adiknya sampai lulus, guys. Di tahun 1991, adiknya Dicky Cheng yaitu Henry Cheng lulus sekolah dan kembali ke Hong Kong. Dia kemudian bekerja di Star Records dan EMI Records. Di tahun yang sama, Dicky Cheng juga mulai mendapatkan lebih banyak tawaran bermain di serial televisi maupun film. Popularitasnya mulai naik pas membintangi serial televisi berjudul One Step Beyond. Setelah itu, dia juga meninggalkan perusahaan rekaman lamanya dan pindah ke Warner Music. Di sini dia baru merilis album pertamanya berjudul True False. Album ini segera merajai tangga lagu dan memenangkan penghargaan dari TVB. Setelah itu dia mulai rutin merilis album dan mulai meraih kesuksesannya di bidang ini. Setelah itu Henry Cheng mulai bekerja sebagai agennya Dicky Cheng. Beda sama Dicky Cheng dan Henry Cheng yang bekerja di dunia hiburan, adik ketiganya Dicky Cheng bekerja sebagai polisi. Di tahun 1993, Dicky Cheng kenal sama Jessica Hester Swan di lokasi syuting. Keduanya kemudian pacaran selama 3 tahun. Penyebab putusnya kali ini adalah karena karirnya Dicky Cheng saat itu nggak sesukses karirnya Jessica. Sehingga dia merasa Jessica layak mendapatkan orang yang lebih baik dari dia. Padahal, mulai tahun 90-an, Dicky Cheng sudah mulai sering dapat peran utama di beberapa judul sinetron. Dia juga mendapatkan peran-peran komedi di sejumlah film, seperti To Miss With Love, My Hero 2, Last Hero in China, Future Cops, dan masih banyak lagi. Pelan-pelan dia mulai dikenal gak hanya di Hong Kong, tapi juga sampai ke Taiwan. Puncaknya di tahun 1996. Dicky Cheng jadi terkenal banget karena drama Journey to the West atau Kerasakti. Drama ini pertama kali ditayangkan di TVB pada bulan November 1996. Di awal penayangannya, sinetron ini berhasil menduduki peringkat pertama dari 10 besar serial televisi Hong Kong di tahun 1996. Selain disukai penonton, sinetron ini juga dapat banyak pujian dan memperoleh rating tinggi. Sampai dengan akhir tahun 90-an, sinetron Journey to the West disebut sebagai salah satu produksi TVB yang paling sukses. Kesuksesan sinetron ini tentu aja bikin beberapa pemerannya jadi tambah populer, terutama Dicky Cheng. Lewat perannya yang ikonik sebagai Sun Gokong atau Kerasakti yang liar dan nakal, dia berhasil memenangkan beberapa penghargaan. Kayaknya dari sekian banyak aktor yang meranin sosok Sun Gokong, Dicky Cheng doang yang selalu dipuji ganteng. Kayaknya wajahnya tuh cocok gitu sama dandanannya. Selain itu, Dicky Cheng juga merilis album khusus untuk sinetron ini. Jadi lagu yang kalian denger di sinetron ini ya penyanyinya si Dicky Cheng. Kalau di Indonesia,
Sinetron ini tayangnya tahun 1997 dengan judul Kerasakti. Setelah itu, sinetron ini beberapa kali ditayangin ulang di berbagai stasiun televisi. Yang dulu suka nonton pasti masih inget banget sama lagu opening versi Indonesianya dong. Nah, karena sinetronnya sukses, pada bulan Juni 1997, TVB mau bikin sequel Journey to the West sebanyak 42 episode. Saat itu kebetulan kontraknya Dicky Cheng sama TVB udah selesai dan lagi mau diperpanjang. Di kontrak sebelumnya, karena Dicky Cheng posisinya belum terlalu populer, bayarannya hanya 6 kali lebih kecil daripada bayaran pemeran Tong Samcong. Nah, karena sekarang posisinya Dicky Cheng udah naik daun, dia minta gajinya dinaikin. Sayangnya, hal ini menimbulkan perselisihan, sehingga pihak TVB menggantinya dengan aktor pendatang baru yaitu Benny Chan. Dicky Cheng pun nggak perpanjang kontrak dengan TVB, lalu gabung dengan perusahaan lain dan mengembangkan karirnya di Taiwan. Di akhir tahun 1997, Dicky Cheng ketemu sama Jess Chang saat sedang syuting sinetron Happy Dragon. Awalnya, si Jess Chang nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Terus lagu yang dinyanyiin ternyata adalah lagunya Dicky Cheng. Tapi dia nggak ngeh kalau itu lagunya Dicky Cheng. Hubungan keduanya jadi berkembang setelah Dicky Cheng ngasih air minum ke Jess Chang. Di kemudian hari, pas Dicky Cheng reunian sama para pemain Journey to the West 1 di tahun 2020, dia ditanya, kalau pemeran Tong Samcong dan Andy Lau tenggelam di saat bersamaan, Dicky Cheng bakal nyelamatin yang mana? Dicky Cheng langsung jawab kalau dia bakal nyelamatin Andy Lau. Karena di kehidupan nyata, pemeran Tong Samcong gak pernah nolongin dia. Sedangkan Andy Lau beneran pernah nolongin dia. Jadi setelah syuting Journey to the West, Dicky Cheng yang lagi di masa keemasannya menggunakan penghasilannya untuk investasi properti. Namun tiba-tiba terjadi krisis keuangan di Asia kan? Hal ini menyebabkan dia jadi nggak bisa bayar bank. Sampai-sampai propertinya udah mau disita sama bank. Untungnya saat itu si Dicky Cheng membintangi sinetron yang berjudul Pahlawan Muda Fong Sayuk. Sinetron ini disukain banget di Taiwan dan berhasil meraih rating tinggi. Kabarnya pas ATV nayangin sinetron ini di Hong Kong, TVB sampai ketar-ketir karena ratingnya tinggi banget. Berkat ketenaran Dicky Cheng di sinetron ini, Andy Lau langsung menghubungi Dicky Cheng untuk ikut bermain di salah satu filmnya. Saat itu Dicky Cheng langsung bilang oke, tapi saya hampir bangkrut, bisakah kamu membantu saya? Andy Lau langsung iyain dengan ngasih dia cek. Jadinya ya Dicky Cheng merasa berterima kasih banget sama Andy Lau. Di tahun 2002, Dicky Cheng kembali memerankan sosok Sun Gokong di sinetron berjudul The Monkey King, Quest for the Sutra. Selain beda judul, sinetron ini juga jalan ceritanya beda jauh sama Journey to the West yang versi tahun 1997. Karena lebih banyak adegan-adegan romantisnya. Selain itu, pemerannya juga beda semua. Bisa dibilang yang ini bertabur bintang sih. Ada twins, ada Jimmy Lin, Andy Hui, Sammy Cheng, Barbie Su, dan lainnya. Untuk lagu pembukanya aja, si Dicky Cheng nyanyi duet sama Andy Lau. Luar biasa kan? Setelah ditayangin, sinetron ini dikabarkan dapat rating yang bagus baik di Taiwan maupun di Hong Kong. Meskipun begitu, banyak yang merasa sinetron ini nggak sebagus yang versi 1997. Di Indonesia versi yang ini juga pernah tayang, tapi sepertinya nggak seviral yang versi tahun 1997 ya. Setelah itu Dicky Cheng berhenti merilis album, namun aktif mengembangkan karir ke Taiwan dan Cina. Dia main di banyak banget sinetron dan muncul di beberapa film. Dia juga masih menyanyikan lagu tema untuk sinetron-sinetronnya. Di tahun 2004, Dicky Cheng dan Nicolase jadi pemberitaan saat syuting sinetron The Proud Twins. Dicky Cheng dan Nicolase dituduh menggunakan adegan di sinetron untuk beneran mukulin aktor bernama Wang Po Chow. Gara-gara ini, si Wang Po Chow sampai dilarikan ke rumah sakit. Ada rumor yang mengatakan kalau ini adalah akibat dari perilaku Wang Po Chow sendiri. Jadinya Dicky Cheng dan Nicolase sengaja menggunakan adegan di sinetron untuk mukulin dia beneran.
Namun ada juga yang bilang kalau memang adegannya kayak gitu. Setelah itu Dicky Cheng dan Nicolase pergi menjenguk Wang Po Chow. Mereka sempat foto bareng dan kelihatan baik-baik aja. Namun gak lama setelah itu, Wang Po Chow menggugat keduanya ke pengadilan. Pada akhirnya keduanya menerbitkan permintaan maaf di surat kabar. Sepanjang tahun 2000 sampai 2015, Dicky Cheng produktif banget main sinetron. Tiap tahun pasti ada sinetron baru. Bahkan dalam setahun, dia bisa bermain di lebih dari 4 judul sinetron. Selain itu, dia juga aktif sebagai pengisi suara versi Hong Kong untuk sejumlah film animasi, seperti Shrek 1, 2, 3, Toy Story, dan lainnya. Laris manis ya. Setelah 20 tahunan gak kerja bareng TVB, di tahun 2017 Dicky Cheng kembali gabung di sinetron produksi TVB berjudul The Learning Curve of a Warlord atau Handsome Boy. Ini merupakan sinetron peringatan 50 tahun TVB yang disiarkan pada tahun 2018. Penampilan Dicky Cheng di sinetron ini mengukuhkan namanya di kalangan masyarakat Hong Kong. Di tahun 2004, Dicky Cheng dan Jess Chang menikah di Nanjing. Setelah menikah, keduanya seringkali harus tinggal terpisah karena pekerjaan maupun keluarga. Jess Chang gak mungkin ninggalin teman-teman dan keluarganya di Beijing. Sedangkan Dicky Cheng nemenin ibunya di Hong Kong. Jadinya mereka menjalani yang namanya pernikahan jarak jauh. Bahkan kabarnya mereka itu pernah selama 2 tahun gak ketemu sama sekali. Namun hubungan keduanya dipuji tetap awet sampai sekarang. Di tahun 2006, adiknya Dicky Cheng yaitu Henry Cheng dikabarkan menderita depresi dan mengalami gangguan kejiwaan. Suatu hari di apartemennya, dia sedang minum-minum sama teman-temannya. Tiba-tiba dia hilang kendali dan menghancurkan barang-barang di dalam apartemen. Karena hal ini, dia pun dibawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit, dia nelponin teman-temannya dan bilang kepingin koit. Seperti yang aku ceritain di awal, dari tahun 1993 sampai 2006, Henry Cheng bekerja sebagai agennya Dicky Cheng. Konon kedua saudara ini deket banget dan mendirikan agensi bakat mereka sendiri bernama Invoke. Dalam menjalankan Invoke, mereka punya kesepakatan pembagian keuntungan. Karena Henry mengalami depresi, kerjasama mereka pun berakhir. Henry mengaku saat dia lagi linglung karena obat depresi, Dicky Cheng malah datang dengan setumpuk dokumen untuk ditandatangani. Dicky Cheng juga memberinya list aturan yang ditulis tangan dan mengatakan akan mentransfer semua aset perusahaan senilai 40 juta dolar Hong Kong ke rekeningnya sendiri. Poin yang ditekankan di list aturan tersebut adalah paspor adalah milik keluarga. Uang adalah milik keluarga. Semua aset harus ditransfer ke Dicky. Henry tidak boleh mengambil keputusan apapun, hanya memberikan ide. Pemeriksaan rutin dengan Dr. Ching, Dr. Lau, dan Dr. Yip. Beberapa kata-kata di list tersebut bikin orang berpikir bahwa si Henry make narkoba. Sejak saat itu, hubungannya Henry Cheng dan Dicky Cheng berubah menjadi buruk. Di tahun 2008, Jess Chang mengalami keguguran saat hamil 8 bulan. Di tahun 2009, mereka menggelar pesta pernikahan di Filipina. Di tanggal 18 Oktober 2010, akun Weibo-nya Dicky Cheng dibajak seseorang. Orang tersebut kemudian memposting kabar bahwa dia menderita kanker lambung dan udah pisah dari istrinya. Akibatnya sejumlah warganet tertipu dan langsung ngucapin belasungkawa. Setelah akun Weibo-nya balik, postingan-postingan itu pun dihapus. Selama berkarir, Dicky Cheng dikenal sebagai anak yang baik dan dekat sama ibunya. Di tahun 2013, ibunya Dicky Cheng hampir meninggal dunia karena tenggelam saat berenang. Katanya jantungnya sempat berhenti berdetak. Untungnya dia berhasil selamat. Di tahun yang sama, Henry Cheng mengungkit kejadian yang terjadi di tahun 2006 dan menuduh Dicky Cheng menahan biaya manajerial dan komisinya sebesar 20 juta Hong Kong dolar. Dia menuduh Dicky Cheng sengaja memanfaatkan kondisinya di tahun 2006 yang linglung akibat obat depresi untuk menandatangani setumpuk dokumen pengalihan saham Henry di perusahaan agensi bakat Invoke.
Lebih lanjut, Henry bercerita bahwa setelah kejadian di tahun 2006, Dicky Cheng membelikannya sebuah rumah. Dia dikurung di rumah tersebut dan dilarang ketemu maupun menghubungi sang ibu. Menurutnya, Dicky juga melarang sang ibu ketemu maupun menghubungi Henry. Setiap bulannya Dicky Cheng ngasih Henry Cheng biaya hidup sebesar 30.000 Hong Kong dolar. Padahal biaya asuransinya 3.000 Hong Kong dolar. Dan biaya pemeriksaan medis untuk depresi setidaknya 4.000 Hong Kong dolar per minggu. Biaya rumah bisa ribuan Hong Kong dolar lagi, sehingga Henry mengeluhkan kehidupannya. Dia mengaku sampai nggak punya uang untuk pergi ke dokter gigi dan jadi demam karena sakit gigi. Meskipun rumahnya bagus, dia nggak punya uang untuk merawat rumah tersebut. Jadinya rumahnya kelihatan nggak terawat. Selain itu, Henry juga nggak terima dituduh pakai narkoba. Dia balik menuduh Dicky Cheng yang menggunakan narkoba. Tuduhan-tuduhan ini membuat Dicky Cheng terlihat sebagai seorang tiran dalam keluarganya, terutama perlakuannya terhadap adik-adiknya. Hal ini langsung dibantah sama Dicky Cheng dan ibunya lewat jumpa pers. Dia bilang, "Sejak berusia 17 tahun, saya sudah mengemban tanggung jawab sebagai figur ayah. Hingga saat ini, saya masih memainkan peran itu. Ini bukan pertama kalinya saya diserang oleh anggota keluarga. Sebagai kepala keluarga, saya tidak merasa perlu untuk menceritakan semua kejadian buruk saya di depan umum. Jadi saya tidak merasa perlu untuk menjelaskannya di depan umum. Namun kali ini, ibu saya yang berinisiatif untuk menulis pernyataan pers untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah dalam masalah ini." Dalam pernyataan pers tersebut, disebutkan bahwa semua tuduhan terhadap Dicky adalah salah. Ibunya juga menegaskan bahwa Dicky tidak memiliki hutang apapun kepada anggota keluarganya. Di sisi lain, Dicky selalu memberikan hati dan jiwanya kepada setiap anggota keluarga. Dicky tidak berencana untuk membantah tuduhan tersebut secara terpisah, karena semuanya telah dijelaskan dengan jelas dalam keterangan pers tersebut. Di tahun 2014, Jess Chang kembali keguguran saat hamil 7 bulan. Untuk mengatasi kesedihan, Dicky dan Jess memilih untuk memperkuat ibadah mereka. Tanggal 3 Januari 2018, Dicky Cheng kembali mendapatkan kabar buruk. Adiknya Henry Cheng ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya. Diketahui Henry pingsan saat sedang mandi dan meninggal dunia. Kabar ini diterima saat Dicky Cheng lagi liburan di Thailand. Dia pun buru-buru balik ke Hong Kong untuk mengurus semuanya, termasuk memberikan kabar ini ke ibunya yang sudah berusia 80 tahunan. Untungnya setelah dikasih tahu, ibunya baik-baik aja. Selama hidup, ribut-ribut gara-gara uang. Pas udah meninggal ya tetap sedih. Karena kejadian ini, Dicky Cheng jadi semakin berusaha untuk merawat dan menghargai waktu bersama ibunya. Saat ini Dicky Cheng dikabarkan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menemani ibunya yang sudah berusia lebih dari 80 tahun. Di waktu luangnya dia suka melakukan kegiatan amal, dan jika memungkinkan sesekali tampil di depan publik. Kabar terbarunya di bulan September lalu, Dicky Cheng dan temannya Edmond Lung baru aja ngadain konser di Malaysia. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah dalam penyebutan nama ya. Dah.